Di manakah moral partai politik atas aksi pergantian caleg dengan suara terbanyak dan pelanggaran lainnya? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Foxpol Center Pagi Syarwi. Kami juga sudah mengundang perwakilan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem serta KPU namun belum dapat bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bang Pangi. Malam, Mbak Stefani. Selamat malam. Bang Pangi, ada beberapa caleg yang mendapat suara terbanyak ataupun mendapat suara yang seharusnya bisa membuatnya lolos, namun ternyata tidak jadi dilantik. Kita coba bahas satu persatu. Di NTT ada kemudian caleg Nasdem yang memperoleh suara terbanyak justru mengundurkan diri. Padahal seharusnya kita bisa katakan yang bersangkutan sudah mengantongi tiket ke Senayan. Anda melihat ada apa sebenarnya di balik pengunduran diri ini? Iya, saya nggak tahu ya di makna di balik ini sebenarnya banyak problem. Ada dua hal kesimpulan yang sejauh ini yang saya cermati di NTT, yaitu Victor Laskodat, yaitu di dapil NTT 2 ya, dengan Ibu Ibu Ratu Bu Lalu Ratu Wula ya. Nah, yang pertama bisa saja memang beliau mengundurkan diri dalam konteks apa dulu? Apakah memang ada problem dengan DPW tersendiri di DPD di Nasdem di sana, atau memang karena ada alasan lain. Alasan lain adalah bisa saja beliau maju untuk kepentingan dua hal. Misalnya ada santer pembicaraan juga saya dengar Nasdem akan mengusung Ibu Ratu Wula ini karena suara terbanyak Nasdem di dapil NTT 2 untuk menjadi calon gubernur di NTT. Nah, kemudian ya wajar kemudian Victor Laskodat secara otomatis saya mencermati beliau masuk langsung ke Senayan yang sebelumnya beliau tidak lolos gitu, dan hasil survei dapil kita di NTT kemarin juga beliau tidak lolos sebetulnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya persamaan kepentingannya apakah ini nothing tulus atau ada pemaksaan atau ada tekanan atau ada yang membuat Bu Ratu ini tidak nyaman di Nasdem. Nah, mengundurkan diri dalam konteks ini apakah mengundurkan diri dari Nasdem atau hanya mengundurkan diri sebagai suara terbanyak, itu sudah besar pengaruhnya karena beliau caleg Nasdem terbanyak di NTT 2 itu, dapil NTT 2, tentu beliau juga punya kans peluang untuk menggantikan Victor Laskodat sebagai gubernur NTT di periode sebelumnya. Nah, kalau kemudian Nasdem berbagi peran seperti itu kan tidak ada problem juga bahwa memang suara terbanyaknya adalah Bu Ratu Wula ini, tetapi kalau kemudian ada mau diberikan ke pos yang lebih strategis seperti calon gubernur nanti di NTT dari Partai Nasdem, Bu Ratu Wula kemudian Pak Victor diparkirkan maksudnya ditaruh di pos sebagai anggota DPR dari parlemen dari Nasdem dapil NTT 2 gitu. Nah, itu yang saya cermati dari banyak hal, apakah ini memang ada skenario ketidaknyamanan atau ada desain yang sengaja dibuat oleh Nasdem seperti ini supaya besar sehingga Bu Ratu ini jadi pembicaraan. Itu juga bisa memompa elektoralnya Bu Ratu. Bisa juga kemudian menjadi perbincangan publik, dan itu juga kampanye gratis bagi beliau. Beliau suara terbanyak, beliau mundur misalnya, itu kan secara sentimen itu kan dapat itu aspek elektoralnya. Itu yang saya cermati. Nah, memang ada santer pembicaraan saya dengar juga Pak Victor ini tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur di NTT. Buktinya secara legitimasi Ibu Ratu lebih kuat sekarang gitu karena suaranya terbanyak, sementara Victor adalah suara di bawah Bu Ratu. Nah, kalau Bu Ratu nggak mengundurkan diri, ya Victor nggak bisa melanggeng ke Senayan, tidak lolos, karena yang lolos hanya Bu Ratu, karena hanya satu kursi Partai Nasdem di dapil NTT 2 tersebut gitu. Jadi itu yang saya cermati setahu saya, yang saya baca di NTT dapil, terutama saya pernah survei di dapil NTT 1 dan di dapil NTT 2 gitu. Kalau benar kemudian ada kesepakatan politik tersebut, Bang Pangi, apakah mungkin kesepakatan politik ini sudah terjadi bahkan sebelum pemilunya digelar, atau justru mungkin setelah melihat Bu Ratu memperoleh suara terbanyak justru? Nah, nggak tahu apakah ada desain skenario seperti itu, bisa saja opsi itu bisa iya, bisa tidak ya. Atau kalau misalnya memang dari awal Ibu Ratu sudah legowo, beliau kalau nanti suara terbanyak, misalnya kalau ada kepastian beliau untuk menjadi calon gubernur, ya kalau persamaan kepentingannya ketemu, dalam politik kan tidak ada yang lost control, tidak ada makan siang gratis, no freelance ya, tidak ada yang tidak ada kepentingan. Nah, kalau sepanjang persamaan kepentingan yang ketemu, ya ada kepastian, ada jaminan Ibu Ratu ini akan maju sebagai calon gubernur dari Partai Nasdem dari NTT, ya mungkin itu bisa iya gitu. Tapi kalau kemudian ini nggak ada juga jaminan ke situ, Ibu Ratu merasa tidak nyaman, ada problem yang membuat
pelanggaran etika, misalnya wibawa dan harkat martabat dia terganggu, atau beliau mundur suara terbanyak, tapi kemudian mundur, kan orang akhirnya simpatisan, orang empatik gitu ya, underdog effect, orang seolah ini Bu Ratu dizolimi, Bu Ratu tidak nyaman dibuat begini, dan semua tentu pendukung-pendukung beliau yang sudah memilih beliau lebih dari 100.000 misalnya, pemilih itu kan legitimasinya kuat sekali, jadi pasti mereka protes, ada apa? Ini kok partai bisa sesuka hati, partai nggak demokratis, partai hilang tradisi bagaimana menghargai perjuangan kader-kader mendapatkan suara-suara perolehan terbanyak. Apa yang menjadi pertanyaan besar masyarakat? Wajar masyarakat curiga, ada apa? Ini mundur dengan ikhlas, nothing tulus, atau mundur karena ada ketidaknyamanan, ada problem serius, ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh partai yang tidak menghargai etika, fatsun, atau nilai-nilai termasuk legitimasi pemilu gitu. Kalau suara terbanyak mundur, ini apa masalahnya kan itu? Apakah tidak nyamanan atau memang beliau sendiri yang ingin mengundurkan diri supaya sebenarnya Pak Victor bisa melanggeng ke Senayan? Itu yang menjadi perlu dicermati sebetulnya di kasus NTT ini gitu. Ya, Bang Pangi, kasus lain di Sukoharjo juga ada kemudian caleg PDIP yang berada di urutan keempat digantikan oleh caleg yang berada di urutan di bawahnya. Seperti apa sebenarnya kemudian seharusnya bentuk pertanggungjawaban partai politik? Karena tentunya berada di urutan keempat bisa lolos ke Senayan, ini kan adalah suara dari masyarakat, suara dari rakyat yang memilih mereka. Iya, bagaimanapun Vox Populi, Vox Dei ya Mbak Stefani, suara rakyat itu sangat penting, legitimasinya besar. Apalagi mereka sudah memilih anggota DPR dengan suara terbanyak. Kemudian wakil mereka sebagai artikulasi agregasi kepentingan mereka kan tentu punya mimpi juga, punya keinginan yang mereka mimpikan selama ini akan punya wakil rakyat di parlemen. Mereka itu kan punya mimpi seperti itu. Nah, tiba-tiba mimpi mereka yang itu terkubur gara-gara memang seharusnya secara formalitas itu kan sistem Sanlek itu kan juga memastikan bahwa suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPR kan gitu. Kursi terbanyak itu maksudnya suara terbanyak yang akan memimpin, bukan berdasarkan nomor urut. Artinya sistem proporsional terbuka. Nah, dengan sistem proporsional terbuka itu kan tidak ada memungkinkan suara nomor 2 yang naik, kemudian suara nomor 1 terbanyak justru nggak dilantik, nggak dipilih. Nah, itu kan jadi sulit kemudian orang muncullah istilah deparpolisasi, memulihkan kepercayaan publik terhadap partai politik yang sebetulnya main-main dengan amanat, kehendak, aspirasi dan legitimasi rakyat. Karena mereka dipilih itu bukan oleh 1-2 orang, tapi dipilih misalnya tadi ada di 3.900 suara. Kemudian itu yang dilantik, tapi ada yang 5.000 suara justru nggak dilantik oleh partai. Meskipun partai bisa mengatakan mereka punya ADRT, punya pertimbangan tersendiri yang menentukan pernah misalnya sebaran yang dikeluarkan oleh partai, suara terbanyak belum tentu dilantik kalau tidak bekerja untuk partai, tidak bersungguh-sungguh untuk memenangkan partai, atau suara partai lebih banyak daripada suara pribadinya sehingga disanksi oleh partai bahwa mereka tidak dilantik. Jadi suara terbanyak tidak otomatis kemudian dilantik menjadi anggota DPR. Tetapi prinsipnya adalah jangan sampai suara rakyat yang tadi 5.000 itu adalah legitimate, itu hasil pemilu, dan mereka sudah bermimpi selama ini punya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan mereka yang ada di parlemen. Tiba-tiba kemudian mimpi mereka terkubur hanya karena ada persoalan yang tidak selesai di partai politik. Nah, kalau memang sistemnya itu secara ajak adalah suara terbanyak, maka tidak perlu lagi ada sistem kemudian nomor 2 justru yang dilantik, nomor 1 yang suara terbanyak 5.000 tidak dilantik. Nah, itu akan menimbulkan distrust. Sementara partai politik itu kan harus memulihkan trust publik, membangun trust building. Itu kan penting karena orang kepercayaan terhadap partai politik. Jangan terjadi deparpolisasi. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi itulah waktunya bagi partai untuk memulihkan animo kepercayaan publik bahwa partai akan demokratis. Partai akan mempertimbangkan hal yang terbaik. Nah, tiba-tiba kalau suara terbanyak yang tidak dilantik, atau karena apa sanksi apa, atau etika pelanggaran berat apa, saya nggak tahu. Tapi kok yang dilantik, yang dipilih oleh partai yang 3.900, sementara yang di 5.000, itu kan suara besar. Suara rakyat yang saya katakan tadi, Vox Populi, Vox Dei, yang mereka ingin sekali punya anggota DPR di parlemen atau anggota Dewan Provinsi atau Kabupaten Kota di parlemen. Tapi ini akhirnya partai memveto, seolah partai punya veto hak yang tidak bisa digugat misalnya.
Baik, iya karena Begitu Mbak tentunya Stephanie. seharusnya ini adalah kelebihan dari sistem proporsional terbuka di mana rakyat bisa mencoblos langsung caleg yang mereka pilih bukan hanya partai politiknya. Kalau kemudian caleg yang mendapat suara terbanyak justru mengundurkan diri atau digantikan, ini kita bicara bagaimana seharusnya kemudian moralitas dari partai politik, Bang Pangi. Ya, memang itulah yang saya katakan, ini soal moral hazard ya, tentang fatsun politik, etika partai politik, terutama adalah kepercayaan publik terhadap pengurus partai untuk betul-betul deliberatif, penuh kehati-hatian di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai suara yang hal sepele-sepele yang sederhana ini itu mengganggu kepercayaan publik terhadap partai politik. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka, itu dengan sistem Sunlight itu bahwa mereka yang terpilih sudah dikatakan secara undang-undang adalah mereka yang memperoleh perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Lain cerita kalau konteksnya misalnya sistem proporsional tertutup. Itu memang memungkinkan siapapun dilantik, tidak berdasarkan suara terbanyak. Tergantung apa yang menjadi istilahnya sahamnya ada pada partai politik. Partai politik lah yang mengirim anggota DPR terbaiknya. Yang dipilih waktu itu adalah pilihan nama partai, bukan calegnya. Sehingga memungkinkan partai melakukan seleksi secara penuh kehati-hatian mana yang akan mereka lantik. Nomor urut 1 belum pasti, nomor urut 2 belum pasti, tapi intinya tergantung kepada partai politik. Nah, dengan sistem proporsional terbuka memungkinkan orang-orang yang dicintai oleh masyarakat, yang dekat dengan rakyat, dengan perhatian sama rakyat, dimungkinkan mereka kemudian yang selalu ini say hello, face to face, turun ke bawah, menemui masyarakat, pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya, rakyatnya juga mencintai pemimpinnya, dan dimungkinkan orang-orang seperti ini kan mereka punya legitimasi yang kuat. Nah, standar atau KPI dari legitimasi mereka adalah perolehan suara terbanyak. Dan itu real bahwa mereka adalah pasti turun ke bawah. Walaupun ada problem lain, tetapi pasti mereka adalah pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Nah, kalau kemudian partai politik mengskip atau mengamputasi atau kemudian tidak menganggap legitimasi suara terbanyak menjadi penting, berarti kan sistem pemilu kita lebih baik kembali ke sistem proporsional tertutup, kan gitu. Biar partai lah yang menseleksi mana kader yang terbaik. Istilah tradisi meritokrasi ada pada partai sebagai veto player, penentu siapa yang akan dikirim ke parlemen. Tapi ini kan pilihan rakyat, ini suara rakyat. Harusnya tidak boleh dipermainkan oleh partai politik gitu. Ya, semoga ini menjadi evaluasi bagi partai politik, benar-benar bisa mendengar suara rakyat yang bisa diwakilkan melalui caleg yang mereka pilih. Terima kasih Bang Pangi sudah berdialog bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Selamat malam.